Conroy menuangkan segelas air ke lantai. Air segera dibagi menjadi dua bagian. Putri Ella merasa sedikit aneh. Conroy mengeluarkan penggaris segitiga lagi. Dia mulai mengukur permukaan dinding. Memang, sudut kedua sisinya sangat berbeda. Conroy mengeluarkan pita pengukur lagi dari laci. Lalu mengukur panjangnya bagian dalam dan luar rumah. Tapi hasilnya membuatnya merasa sangat terkejut. Tanpa diduga, bagian dalam rumah lebih panjang 1,5 meter dari bagian luar rumah. Putri Ella merasa kedinginan dan berlari kembali ke dalam rumah. Putri memakai mantelnya dan kemudian membuka pintu. Tapi tidak keluar dari ruang tamu. Conroy di luar merasa bingung. Lalu dia mendorong membuka pintu. Hanya menemukan mantel putrinya. Aduh, apa ini deh? Beberapa hari yang lalu, Conroy membayar deposit untuk menyewa villa ini. Kemudian dia membawa seluruh keluarganya ke sini untuk bersantai. Setelah tiba, Putri Ella adalah yang pertama turun dari mobil. Kondisi di sini terlihat seperti taman yang sangat indah. Pasangan ini juga sangat suka tempat ini. Ketika mereka memasuki rumah, mereka semakin menyukai tempat ini. Tapi hal yang baik tidak bertahan lama. Sebelum tidur, Putri Ella sedang bermain permainan bayangan tangan. Di dinding tiba-tiba muncul bayangan manusia. Putri itu dengan cepat menurunkan tangannya. Ayahnya telah memasuki kamar. Putri itu memberitahu ayahnya apa yang dia lihat sebelumnya. Tapi ayah tidak terlalu peduli. Dia mematikan lampu dan meninggalkan kamar putrinya. Ella menoleh untuk melihat ke dinding. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Putri yang ketakutan menyembunyikan kepalanya di dalam selimut. Conroy setelah kembali ke kamarnya, lalu mengucapkan beberapa kalimat sederhana kepada istrinya. Dan juga bersiap untuk tidur. Conroy turun ke bawah untuk mematikan lampu. Istrinya sedang duduk di tempat tidur. Saat itu, jam 10:34. Tunggu sampai Conroy kembali ke kamarnya. Istrinya sudah tidur sejak kapan? Tapi Conroy tidak memperhatikan waktu saat itu. Dia hanya mematikan lampu. Tapi butuh waktu hampir 5 jam. Conroy bangun dari tiduran yang panjang. Saat itu, waktunya sudah siang hari berikutnya. Conroy berkendara ke kota kecil untuk membeli sedikit makanan. Pemilik toko dengan aneh bertanya padanya, "Kamu tinggal di atas sana?" "Oh ya. Apakah sesuatu yang aneh terjadi?" Conroy merasa sangat aneh. Sebelum dia pergi dari sini, pemilik toko mengeluarkan penggaris segitiga, lalu berikan kepada Conroy. Setelah keluar dari toko, seorang wanita yang tua bersandar di mobil Conroy dan mengucapkan kata-kata yang sama dengan pemilik toko. Conroy merasa aneh lagi. Tunggu sampai dia kembali ke rumah. Sesuatu yang aneh benar-benar terjadi. Conroy berencana untuk berlatih tulisan tangan. Ketika dia membuka buku catatan, kemudian dia menemukan pepatah yang sangat aneh. "Tinggalkan tempat ini. Anda harus keluar dari sini, pergi segera." Conroy merasa sangat aneh. Tiba-tiba dia menoleh. Tapi dia tidak bisa melihat apapun. Conroy tenang lagi. Melihat dirinya di cermin. Tunggu dia berbalik lagi. Lalu tiba-tiba, sebuah pintu muncul dari belakang. Dia penasaran dan mau masuk ke dalam untuk memeriksa. Setelah membuka pintu, di dalamnya semuanya anak tangga. Dan sebuah lampu yang bergoyang. Dia mengikuti anak tangga untuk turun. Sampai ke bawah. Tiba-tiba bayangan hitam melewati. Selanjutnya, Conroy menemukan di lantai ada foto-foto yang tersebar di mana-mana. Dia mengambil sebuah foto untuk dilihat. Tanpa diduga, itu adalah foto dirinya dan putrinya. Dia tidak bisa mempercayai lagi. Maju ke depan. Dia menemukan boneka putrinya. Baru saja berbalik. Ada sepasang kaki di pintu sebelah. Dia dengan cepat berlari ke sana untuk memeriksa. Ternyata itu putrinya. Conroy terburu-buru membawa putrinya keluar. Tapi Ella sudah lama kehabisan nafas. Conroy benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia mulai menamparkan wajahnya berkali-kali dengan marah. Dia berpikir ini hanya mimpi. Dia ingin bangun kembali. Dia memecahkan sebotol anggur. Dia mengarahkan lehernya lalu menusuknya dengan keras. Ternyata ini benar-benar hanya mimpi. Selanjutnya, dia membawa istrinya ke ruang buku. Menceritakan mimpinya. Dan pintu yang muncul dalam mimpi itu tidak ada sekarang. Saat dia membuka buku catatannya, pepatah aneh itu terlihat sangat nyata. Dia mulai tidak membedakan antara kenyataan dan mimpi. Dan di halaman berikutnya,
Tanpa diduga, ada satu kalimat lagi. Anda seharusnya keluar dari sini. Tidak, sudah terlambat. Dia pergi keluar. Langsung ke tempat yang istrinya dan anak sedang bermain bersama. Dan berdebat dengan istrinya karena dia mencurigai istrinya berselingkuh dengan seorang pria muda. Selanjutnya, istrinya marah dan pergi. Hanya dia dan anaknya yang ada di rumah ini. Tapi hal-hal aneh terus terjadi. Ini adalah rumah yang sangat aneh. Panjang di dalam rumah secara tak terduga lebih panjang dari luar 1,5 meter. Putri membuka pintu dan berjalan keluar. Tanpa diduga menghilang secara misterius. Sang ayah merasa curiga. Mendorong pintu. Tapi hanya melihat kaos putrinya. Dia pergi kemana-mana mencari. Dia pikir putrinya sedang bermain petak umpet dengan dia. Dan Putri Ella berdiri di koridor yang gelap. Kedua sisi adalah pintu-pintu. Gadis kecil itu berjalan perlahan ke depan. Tiba-tiba sebuah pintu terbuka. Ella telah melangkah masuk. Beberapa saat kemudian pintu ditutup. Di sisi yang lain, Conroy juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia menemukan bahwa ada pintu lain di bagian bawah tangga. Jadi dia dengan penasaran melangkah lebih dekat untuk memeriksa. Setelah membukanya lagi tiba dapur. Dia dengan cepat berlari keluar. Buka pintu tadi sekali lagi. Benar-benar berubah di dalam. Dia merasa pintu ini pasti bermasalah. Dia mengambil kursi di sebelahnya untuk memblokir pintu. Tapi ketika dia menoleh, dia terkejut. Tanpa diduga, koridor yang sangat panjang muncul. Dia mendorong membuka pintu dan melangkah masuk. Tiba-tiba datang ke ruang belajar. Dan di rak buku sekarang. Sekali lagi, sebuah pintu yang sebelumnya tidak pernah muncul. Dia langsung melangkah masuk. Di dalam sangat gelap. Setelah menyalakan lampu. Itu masih lorong yang tadi. Saat ini, pintu tiba-tiba tertutup. Di tempat yang lain, Putri Ella berjalan menuju sebuah bak mandi. Sepertinya ada seorang wanita di dalam. Rambut hitam panjang dan jari kaki berjamur. Ella membuka mulutnya untuk berbicara dengannya. I'm good, how are you? Content is... Conroy mendengar teriakan putrinya. Jadi dia mulai melihat melalui setiap pintu. Ada pintu yang tidak bisa dibuka. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk masuk. Masih belum bisa buka. Dia menendang keras lagi dengan kakinya dan akhirnya membukanya. Kursi di luar pintu ditendang. Ketika dia melihat putrinya yang duduk di tangga sama sekali tidak terluka. Dia akhirnya merasa nyaman. Tapi dia tidak tahu bahwa pintu yang baru saja dia tendang. Ini adalah pintu yang secara pribadi dia blokir tadi. Mereka akhirnya menyadari keanehan di dalam rumah ini. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk pergi. Conroy menelepon istrinya tetapi telepon istrinya tidak aktif. Mereka cuma bisa berjalan kali keluar dari sini. Tapi jarak yang harus mereka tempuh lebih dari 10 km. Baru keluar rumah. Ella menoleh untuk melihat. Kemudian menemukan bayangan seorang pria di dalam rumah. Putri kecil berbicara dengan ayahnya. Conroy juga mencoba menoleh dan melihat sosok manusia yang sama. Dia dengan cepat mengambil putrinya dalam pelukannya dan berlari secepat yang dia bisa. Tapi di malam yang dingin begini, mereka tidak bisa bertahan lama. Kemungkinan besar mereka akan mati karena kedinginan. Sangat cepat. Mereka merasa kakinya mulai mati rasa. Setelah pergi begitu lama, Conroy akhirnya melihat harapan. Tapi setelah mendekat, lalu matanya tiba-tiba berubah ketakutan. Karena mereka udah kembali ke rumah aneh itu. Putri Ella merasa ada hal yang tidak biasa. Karena setelah mereka meninggalkan rumah, selalu pergi secara lurus ke depan. Bagaimana mereka bisa kembali ke titik awal? Sangat jelas bahwa mereka tidak bisa keluar dari sini lagi. Putri Ella tidak berani memasuki rumah itu lagi. Tapi di luar, kedinginan merembes ke tulangnya. Mereka harus kembali ke dalam rumah. Jika tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk melewati malam ini untuk bertahan hidup. Setelah masuk rumah lagi, mereka memutuskan untuk menginap malam terakhir di sini. Akan pulang lebih awal besok pagi. Tapi mereka sudah pikir terlalu sederhana. Tunggu mereka bersiap-siap untuk tidur. Tiba-tiba seberkas cahaya melintas. Conroy menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia pergi ke kamar mandi untuk memeriksa. Pintu tiba-tiba tertutup. Conroy dengan cepat mendorong pintu hingga terbuka. Tapi melangkah ke dalam kegelapan. Saat ini, sebuah bak mandi muncul di depannya. Conroy perlahan berjalan ke sana. Tiba-tiba, dia dicengkeram oleh sepasang tangan. Dan menekannya ke lantai lagi. Conroy berjuang untuk melarikan diri dengan seluruh kekuatannya.
Dan kemudian orang itu tiba-tiba menghilang. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Buru-buru berlari mencari putrinya. Dia pergi ke ruang cuci. Dan melihat fotonya yang sedang tidur di samping putrinya. Dalam hatinya, dia merasa takut. Buru-buru mendorong pintu tetapi dia langsung terpana. Bukankah ini dia dari beberapa hari yang lalu? Dia buru-buru meninggalkan kata-kata itu di buku catatannya sendiri. Lalu dia keluar dari ruang belajar. Sekali lagi membuka pintu, cahaya putih melintas di depannya. Dia melihat gambar hari pertama dia dan istri dia datang ke rumah ini bersama. Dia mencoba memanggil dengan keras. Tapi tidak ada respon sama sekali. Saat ini, tiba-tiba dia menerima telepon. Kamu jangan mikir bisa meninggalkan tempat ini. Conroy membuka matanya lebar-lebar. Dia terus-menerus bola-balik antara ruang masa lalu dan kenyataan. Jam juga bergerak dengan kecepatan sangat cepat. Dia mencoba menaiki tangga. Tiba-tiba datang ke sebuah kamar. Di depannya muncul seorang yang tua. Conroy mengambil tongkat dari tangannya. Dan terus memukulnya. Bayangan putrinya muncul di dinding. Tapi tidak tahu di mana dia. Orang yang tua itu melepas topinya. Tanpa diduga memiliki wajah yang persis seperti Conroy. Dia benar-benar gak paham lagi. Siapa aku, di mana aku? Orang yang tua itu meninggalkan sebuah kalimat dan menghilang. Untungnya, putrinya muncul tepat waktu. Bantu dia menghilangkan rasa takut. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu kepada putrinya. Tetapi pada akhirnya, dia hanya memeluknya dengan erat. Kembali ke dunia nyata. Istrinya sudah lama menunggunya di depan pintu. Dia memasukkan putrinya ke dalam mobil. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak ingin pergi. Dan cium keningnya dalam-dalam sebagai ucapan selamat tinggal. Dia berjalan di depan istrinya. Dia memutuskan untuk tidak pergi dari sini. Pada saat itu, dia mengatakan yang sebenarnya. Aku sudah membunuh dia. Ternyata, mantan istri Conroy tertidur karena kecerobohan. Di bak mandi dan tenggelam jauh ke dalam air. Dan Conroy berdiri di pintu kamar mandi. Dia awalnya bisa menyelamatkan istrinya. Tapi dia tidak melakukan itu. Karena kebencian yang terakumulasi selama bertahun-tahun yang dia miliki untuk istrinya. Akhirnya bisa meledak sepenuhnya ketika dia merasa dia sudah bisa membalas dendam pada saat itu. Dan bahkan mungkin tidak perlu menanggung hukuman apapun. Tahun-tahun kini, Conroy tidak bisa menghapus obsesi itu. Sampai saat rumah ini muncul. Itu membuat sisi gelap dia benar-benar terlihat di luar. Disinilah benar tempat untuk Conroy. Seharusnya dia yang dihukum sejak lama. Tapi masih hidup sampai sekarang. Seperti yang dikatakan film ini. Sering ada orang datang untuk tinggal di rumah itu. Tapi ada beberapa orang yang tidak pernah bisa meninggalkan tempat itu. Hanya orang-orang yang termasuk di sana yang dapat menemukan tempat itu. Sebaliknya, disitulah mereka ditemukan. Tak lama kemudian, villa itu tidak bisa untuk disewa. Dikonversi menjadi disewakan. Dan Conroy juga menghilang di dalam villa itu. Terima hukumannya sendiri. Apa yang Anda tabur, itulah yang Anda tuai. Jika Anda tidak percaya, angkatlah kepala Anda tinggi-tinggi dan lihat ke atas, langit biru tidak akan pernah memaafkan siapapun. Follow page Ruo Siu. Akan membawa Anda ke dunia film ya.